Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auda dengan NIM B53219070. Di sini saya akan membahas mengenai buku keseharian Gusmus, yang mana saya telah memilih bab yang menurut saya sangat menarik untuk dipelajari, yaitu bab ke-8 dengan judul Budaya Kontemporer. Nah, di dalam bab tadi ada beberapa subbab. Yang pertama yaitu laki-laki memakai cincin, laki-laki memakai anting-anting, daging kelinci, nyanyian atau musik, katak hijau, wangi-wangian yang mengandung alkohol, onani dan homoseks, gambar porno, kemudian ada penyesuaian kelamin dan budaya barat, dan sebagainya. Tadi merupakan beberapa subbab yang dibahas di dalam bab budaya kontemporer. Nah, selanjutnya beberapa poin menarik yang saya dapatkan setelah saya membaca subbab-subbab tadi. Seperti yang pertama yaitu dilarangnya laki-laki memakai cincin emas. Kemudian hukum haramnya apabila laki-laki memakai emas kecuali gigi palsu. Kemudian yang ketiga adanya hukum dalam penyesuaian kelamin. Dan yang keempat, seseorang yang sadar akan dirinya melakukan hal yang tidak baik dalam kurung homoseks, namun dia tetap melakukannya. Kemudian yang kelima, bolehnya memelihara anjing asal adanya hujah atau alasan yang jelas. Kemudian yang keenam, boleh memelihara burung asal kita merawat dan jangan sampai membiarkannya kelaparan. Yang ketujuh, banyaknya perbedaan mengenai nyanyian dan musik. Yang kedelapan, mengenai halalnya daging kelinci, Rasulullah SAW menerima saat diberikan daging kelinci. Kemudian yang kesembilan, surah dalam artian patung itu sudah jelas haram hukumnya. Dan yang terakhir, 10. Penyesuaian budaya barat menurut Gusmus, kita tidak perlu merisaukannya. Itu hanya sebuah mode atau yang biasa kita sebut dengan musiman. Jadi jika habis masanya ya habis. Menurut saya yang perlu ditambahkan dari poin-poin yang sudah saya dapatkan tadi, yaitu mengenai daging kelinci dan Rasulullah yang menerima dagingnya. Nah, di dalam buku keseharian Gusmus ini tidak dijelaskan apakah daging kelinci itu halal untuk dimakan atau tidak. Tetapi hanya saja Rasulullah SAW tetap menerima daging yang diberikan. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan sedikit pembahasan mengenai halal atau haramnya daging kelinci tersebut. Nah, menurut kebanyakan ulama yang meliputi Adzahib al-Arba'ah, mengonsumsi kelinci ini merupakan suatu yang halal karena daging kelinci sendiri sudah dibuktikan bahwa baik untuk dikonsumsi. Namun, menurut Abdullah bin Amr bin As dan Abi Layla, mengonsumsi kelinci ini tidak disenangi atau dalam kurung karohah. Ketentuan tersebut sesuai dengan hal yang sudah dijelaskan dalam kitab Hayat al-Hayawan al-Kubro. Menurut pandangan ulama, dengan hikayah atau cerita pengalaman mendedikasikan bahwa pendapat tersebut lemah. Nah, jadi pendapat dari Abdullah bin Amr bin As dan Ibnu Layla di sini disebut sebagai pendapat yang lemah. Sedangkan yang dijadikan pijakan oleh mayoritas ulama atas kehalalan daging kelinci adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik yang berbunyi, An Anasin radhiyallahu anhu qala anfajna arnaban bimarri dzohroni fasa'al qaumu falaghabu fa'adraktuha fa'ahadtuha fa'ataitu biha Aba Talhata fadzabahaha wa ba'atha biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwarikiha aw fahidaiha faqabilahu qultu wa akala minhu, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa beliau berkata, kami pernah disibukkan menangkap kelinci di lembah Marru Az-Zahran. Banyak orang berusaha menangkapnya hingga mereka keletihan. Kemudian aku berhasil menangkapnya, lalu aku bawa pada Abu Talhah dan ia menyembelihnya. Lalu dikirim daging paha depan atau dua paha belakang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu menerimanya. Aku, Anas, berkata, dan Rasulullah mengonsumsi dari daging tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di akhir hadis tersebut ada sepenggal kalimat yang berbunyi, Faqabilahu qultu wa akala minhu, yang artinya, dari aku Anas berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengonsumsi dari daging tersebut. Jikalau teman-teman ada yang membaca buku dengan bab yang sama dengan saya, mungkin memperhatikan bahwa hadis yang ada di buku Fikih Keseharian Gusmus tersebut tidak ada sepenggal ayat yang
baru saja saya jelaskan. Maka dari itu saya ingin menambahkan dan memperkuat bahwa kehalalan daging kelinci ini tidak diragukan lagi. Kehalalan daging kelinci juga disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' yang berlandaskan dengan ketentuan yang sesuai bahwa daging kelinci baik untuk dikonsumsi menurut pandangan orang Arab. Jadi dapat disimpulkan bahwa daging kelinci tidak harus dipermasalahkan karena sudah jelas halal dan hukumnya. Nah, jadi tinggal bagaimana kita menyembelihnya secara syar'i agar tidak menjadi bangkai yang haram. Adapun kesadaran yang saya dapatkan setelah membaca bab ini, yaitu bab budaya kontemporer, adalah mengingatkan kepada kita bahwa onani, masturbasi atau bahasa kitab yaitu istimna, jika kita melakukannya secara tidak wajar, itu disebut dengan haram atau tidak boleh. Kecuali jika menggunakan tangan istri sendiri. Jadi hanya Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan perbuatan onani ini. Itu pun dalam keadaan darurat karena dikhawatirkan jatuh dalam perbuatan zina. Dengan kemauan keras setelah menyadari bahwa hal tersebut tidaklah wajar, menyalahi kodrat dan berdosa. Nyanyian atau musik secara mutlak ada yang mengharamkannya dan ada pula yang memperbolehkannya. Maksud haram di sini adalah apabila nyanyian atau musik tersebut membuat kita lupa akan kewajiban kepada Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu itu halal sepanjang tidak ada nasakh dalam kurung Al-Qur'an atau sunnah yang melarangnya. Najis air liur anjing di kalangan fikih disebut najis mughalazah atau najis yang sangat berat. Biasanya apabila terkena najis kita hanya cukup mencucinya 1 kali saja. Namun air liur anjing ini kita mencucinya sampai 7 kali bahkan menggunakan tanah atau pasir. Para ulama sepakat untuk menentukan hukum memelihara anjing, hukumnya haram jika tidak ada hajatnya atau alasan. Namun jika memiliki hajat yang jelas seperti untuk berburu, untuk menjaga ternak dan menjaga tanaman, itu hukumnya mubah atau boleh. Selanjutnya ialah agama Islam yang melarang laki-laki meniru perempuan, dan sebaliknya seorang perempuan tidak boleh meniru laki-laki. Nah, di dalam bab ini, yaitu bab budaya kontemporer, sangat banyak membahas keseharian kita. Salah satunya yaitu dilarangnya laki-laki meniru perempuan, seperti laki-laki yang memakai cincin, anting-anting maupun kalung, dan sebaliknya perempuan yang meniru pakaian laki-laki. Baik, yang terakhir adalah beberapa langkah yang konkret yang akan saya lakukan dari pencerahan dan kesadaran yang telah saya dapatkan. Yang pertama, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti berolahraga, selalu berwudu, dan melakukan sholat sunnah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah, memohon dan berdoa kepadanya agar dihindarkan dari segala hal yang buruk, serta memperkuat pertahanan diri kita dari hawa nafsu. 3. Analog yang dibuat oleh Imam Ghazali, yaitu dari segi indahnya suara yang kita dengar, tentu saja itu hal yang halal. Maka dari itu, nyanyian atau musik halal kita dengarkan asal tidak melupakan kewajiban dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Sebaiknya kita sebagai umat muslim tidaklah memelihara anjing kecuali memang punya hujah tersendiri seperti untuk berburu, menjaga ternak, dan menjaga tanaman. Karena melihat dari segi najisnya air liur sangatlah berat. 5. Sebaiknya menghindari untuk tidak berpakaian seperti lawan jenis karena sudah jelas hukumnya haram dan tidak boleh digunakan karena sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Oke, baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.